Prajurit Ukraina yang naik kendaraan lapis baja Rochelle Senator buatan Kanada di wilayah Pokrovsk diserang oleh drone FPV Rusia. Momen tersebut terekam di kamera helm seorang tentara Ukraina. Serangan pertama terjadi saat mereka memasuki kendaraan. Para tentara panik dan berteriak kepada sopir. Serangan kedua terjadi saat kendaraan bergerak. Rusia terus melancarkan serangan tanpa henti. Темплеров сюда вверх должен быть. Вниз. Поехали. 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 Seorang tentara bayaran yang berjuang di garis depan di Ukraina tidak bisa maju di bawah tembakan artileri Rusia yang berat. Menurut Anda, dari negara mana tentara ini berasal? Dengarkan aksennya dengan seksama. Tulis pendapat Anda tentang tentara bayaran di kolom komentar. Everyone good? Pembebasan Ulyanovka di arah Pokrovsk. Bagaimana itu terjadi? Resimen Mekanis Penjaga ke-3 Korombilan dari kelompok tengah membantu pembebasan pemukiman tersebut. Pada hari serangan, kabut membantu para tentara bersembunyi dari drone Ukraina. Unit penyerang membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina secara bertahap dari beberapa arah. Dua tentara Rusia dengan sepeda motor menembaki tentara di tempat perlindungan. Mereka juga menggunakan pelontar granat. Kendaraan lapis baja infanteri Rusia berpartisipasi dalam operasi penyelamatan desa. Kendaraan itu selamat dari artileri Ukraina dan serangan drone FPV dan terus melaju tanpa rusak. Prajurit infanteri turun dari kendaraan lapis baja dan membersihkan banyak benteng. Sebuah drone FPV Rusia yang bersembunyi tengah malam lepas landas saat kendaraan Ukraina melintas. Ia menyapa infanteri Ukraina di belakang truk pickup. Drone kamikaze type Zala Rusia menghancurkan benteng pasukan Ukraina dengan menabraknya seperti ini. Jangan lupa bagikan pendapat Anda tentang drone tersebut di komentar.
Rusia menghancurkan pusat kontrol drone Ukraina di desa Udi di wilayah Kharkiv dengan rudal berpemandu. Drone Operator Drone dari Brigade Mariner Kie 107 di wilayah Sumy menembak jatuh dua tentara Ukraina. Penyeberangan Angkatan Bersenjata Ukraina di atas sungai, Oskol Barat Kupiansku Zlovaya sekali lagi dihancurkan oleh rudal X-38. Sebuah Paladin Amerika tua terbakar di hutan Donbas. Operator UAV dari grup militer Vostok menghancurkan meriam beroda di arah Donetsk Selatan. Di sini, pasukan Rusia terus maju menuju perbatasan wilayah Dnipropetrovsk di sektor lain. Setelah menguasai desa Komar, pertempuran dimulai untuk desa-desa terdekat Prebudova, Mirne, dan Podubne. Beberapa prajurit infanteri dari Angkatan Bersenjata Ukraina berlindung di rumah yang hancur. Operator drone Rusia menemukannya dan menghancurkannya. Wilayah Sumy, prajurit Ukraina meninggalkan kendaraan lapis baja mereka dan melarikan diri akibat serangan drone Rusia. Operator drone kemudian dengan tenang mendekati kendaraan lapis baja tersebut dan menghancurkannya. Operator Divisi K-98 menghancurkan posisi artileri Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Konstantinovka. Peluncur roket banyak BM-20 second grad milik pasukan lintas udara menghancurkan unit mortar Ukraina dekat Chasiv Yar. Rekaman operasi tempur yang dilakukan oleh operator drone dari Tentara Gabungan Ketiga dari kelompok pasukan selatan untuk terus-menerus menghancurkan kendaraan personel lapis baja Itali Puma 6x6 dari Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan drone FPV arah utara. Dua pejuang dari Resimen Yaroslavl ke-209 Belion mendekati benteng pasukan Ukraina dan menyerangnya dengan granat tangan dan senjata ringan. Operator drone memantau kedua pejuang di darat dan mengarahkan mereka. Mereka memberitahu kemungkinan serangan dari arah lain. Sebagai hasil dari upaya simultan operator drone dan tentara di lapangan, operasi berhasil. Grup serangan ke-24 berhasil menyusup diam-diam ke pinggiran Tetkino dari Rezervka menggunakan ATV. Di bawah tembakan senjata anti-tank Rusia, pasukan Ukraina menyebar ke area dekat perbatasan negara Rusia, yakin bahwa unit serangan mereka telah menyelesaikan tugas. Namun, situasi sepenuhnya di bawah kendali pasukan udara tangguh Resimen Lintas Udara ke-1 dari Divisi Lintas Udara ke-217 dari Divisi Lintas Udara Penjaga ke-98.
Pejung Dari Unit Pasukan Khusus K Nasbelas Menhancurkan Kendaraan Lapis Baga Iveco LMV. Mereka terpancing dalam gerakan. Contoh lain profesionalisme tinggi operator UAV Ali. Pejung Dari Unit Pasukan Khusus K Nasbelas Menhancurkan Kendaraan Lapis Baga Iveco LMV. Mereka terpancing dalam gerakan. Contoh lain profesionalisme tinggi operator UAV Ali. Pejung Dari Unit Pasukan Khusus K Nasbelas Menhancurkan Kendaraan Lapis Baga Iveco LMV. Mereka terpancing dalam gerakan. Contoh lain profesionalisme tinggi operator UAV Ali. Zala Lancet menghancurkan howitzer M727 milik Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Howitzer M727 yang dipasok ke Ukraina oleh negara-negara barat adalah salah satu sistem artileri modern yang paling banyak digunakan. Menurut data yang dipublikasikan di sumber terbuka, sejak dimulainya operasi militer khusus, sistem Zala Lancet telah menghancurkan lebih dari 200 unit model ini. Pertempuran di Front Belgorod, Brigade ke-34 menghancurkan tank Ukraina yang mendukung serangan di Demidovka. Drone yang mampu menjatuhkan amunisi mengubah tank itu menjadi rongsokan. Operator UAV dari Divisi Mekaniska 6 memasang ranjau di jalan di belakang Angkatan Bersenjata Ukraina di Donetsk. Layanan keamanan Rusia memberitahu TASS bahwa kendaraan personel lapis baja Amerika M113 dihancurkan bersama seorang penerjun payung Ukraina. BMP-1 lain yang datang untuk menyelamatkan kru M113 juga terkena ranjau. Kemudian, drone serang Rusia tiba dan menyerang terakhir, mengubah kendaraan personel lapis baja itu menjadi rongsokan. Seorang pejuang Rusia melemparkan ransel penuh senjata anti-tank ke dalam benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebuah drone FPV Max Pro America International dihancurkan di wilayah Alexievka. Pada malam 2025, saat bertugas tempur, kru Rubicon menemukan tank Leopard 1A5 yang tersembunyi di hutan dekat desa Yalta. Tank itu dihancurkan dalam rangkaian serangan.